Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Halifah, Rinawati, Safia Maulida, dan Wardatul Arfah. Dengan judul makalah yaitu Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional, Tugas, Hak, serta Kewajiban Tenaga Pendidik. Dosen pengampu Bapak Muhammad Jaidi, MPD. A. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Usaha untuk mewujudkan semua itu perlu yang namanya sistem pendidikan, yang merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua kesatuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya, untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut. Dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional. Adapun dasar dan fungsi tujuan pendidikan sesuai dengan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sesdiknas, Bab 2 Pasal 2 dan 3 Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan Nasional, melahirkan butiran-butiran sebagai berikut. Pasal 2. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi yang peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional harus sesuai dengan TAP MPRS nomor XX6 MPRS 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, sehingga dirumuskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 juga ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan artian bahwa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki budi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang baik, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan kebangsaan. C. Pengertian tenaga pendidik. Tenaga kependidikan pada dasarnya adalah masyarakat itu sendiri, dan bagaimana peran dari tenaga kependidikan memberi corak dalam dunia pendidikan tidak akan terlepas dari bagaimana corak atau kultur sosial dari masyarakat itu sendiri. Demikian juga sebaliknya, bahwa apa yang tampak dalam output dari pendidikan, begitulah sosial kultural yang ada pada masyarakat tersebut. D. Tugas, hak, serta kewajiban tenaga pendidik. Tugas tenaga kependidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 antara lain, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 40 Ayat 1 menjelaskan hak-hak tenaga kependidikan antara lain berhak memperoleh
penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan hak atas hasil dari kekayaan intelektual. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dan sebagai seorang pendidik yang memahami fungsi dan tugasnya, guru khususnya ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan, dan pada kondisi itu pula ia belajar memersosialisasikan sikap keguruan yang diperlukannya. Seorang yang berpribadi khusus, yakni inti dari pengetahuan sikap dan keterampilan keguruan yang akan ditransformasikan kepada anak didik atau siswanya. Guru yang memahami fungsi dan tugasnya tidak hanya sebatas dinding sekolah saja, tetapi juga sebagai penghubung sekolah dengan masyarakat yang memiliki beberapa tugas. Menurut UU Sisdiknas Pasal 40 Ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban tenaga kependidikan adalah menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Itu tadi penjelasan dari kami mengenai judul makalah yang kami buat. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.